Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amdal Syahbuddin dengan NIM 210031098 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai riwayat hidup dan karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Naqib Al-Atas. Yang pertama yaitu riwayat hidup Naqib Al-Atas. Muhammad Naqib Al-Atas dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Ibunya yang asli Bogor masih keturunan bangsawan Sunda, sedangkan ayahnya masih tergolong bangsawan di Johor. Orang tuanya yang sangat religius memberikan pendidikan dasar Islam yang kuat. Ketika kurang lebih usia 5 tahun, Al-Atas diajak orang tuanya migrasi ke Malaysia. Di sini Al-Atas dimasukkan dalam pendidikan dasar Ngaheng Primary School sampai usia 10 tahun. Dengan melihat perkembangan yang kurang menguntungkan, yakni ketika Jepang menguasai Malaysia, maka Al-Atas dan keluarganya memilih pindah ke Indonesia. Di sini ia kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Urwah Al-Wusta Sukabumi selama 5 tahun. Di tempat inilah Al-Atas mulai mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat. Hal ini dikarenakan pada saat itu di Sukabumi telah berkembang perkumpulan tarekat Naksabandiyah. Karena terdorong oleh panggilan batinnya untuk mengamalkan ilmunya yang diperoleh di Sukabumi, sekembalinya di Malaysia, Al-Atas memasuki dunia militer dengan mendaftarkan diri sebagai tentara kerajaan dalam upaya mengusir penjajah Jepang. Dalam bidang militer ini, Al-Atas telah menunjukkan kecerdasannya, sehingga atasannya memilih dia sebagai salah satu peserta pendidikan militer yang lebih tinggi. Kemudian dia belajar ke berbagai sekolah militer di Inggris. Bahkan dia sempat mengenyam pengalaman yang merupakan salah satu akademi militer yang cukup bergengsi di Inggris. Sesudah Malaysia merdeka pada tahun 1957, Al-Atas mengundurkan diri dari dinas militer dan mengembangkan potensi dasarnya di bidang intelektual. Untuk itu, Al-Atas sempat kuliah di Universitas Malaya selama kurang lebih 2 tahun. Berkat kecerdasan dan kesungguhan dalam belajar, ia kemudian dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan studi di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada. Dalam waktu yang relatif singkat pada tahun 1962, ia berhasil meraih gelar master dengan mempertahankan tesis berjudul Raneri and Wujudiyah of 17th Century Aceh. Dia sangat tertarik pada praktik sufi yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, sehingga cukup wajar bila tesis yang diangkat adalah konsep Wujudiyah Al-Rani. Melalui tesis ini, ia ingin membuktikan bahwa Islamisasi yang berkembang di kawasan tersebut bukan dilaksanakan oleh kolonial Belanda, melainkan murni oleh upaya umat Islam sendiri. Dalam rangka memperdalam dan memperluas wawasan intelektualnya, Naqib Al-Atas kemudian melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies di Universitas London. Dari sinilah dia bertemu dengan seorang profesor asal Inggris yang bernama Links, yang memiliki pengaruh besar dalam diri Naqib Al-Atas. Walaupun itu hanya sebatas pada dataran metodologis. Pada tanggal 22 November 1988, Menteri Pendidikan Malaysia yang juga Presiden Universitas Islam Antarabangsa yang saat itu adalah Anwar Ibrahim melantik Naqib Al-Atas sebagai profesor dalam bidang pemikiran dan tamadun Islam di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa Naqib Al-Atas adalah intelektual kontemporer yang pemikirannya menjadi titik pencerahan bagi pengembangan Islam dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Saya akan mengulas yang kedua, yaitu karya-karya Muhammad Naqib Al-Atas. Untuk mengenali karya Muhammad Naqib Al-Atas, kita dapat melihat dari dua bagian, yakni karya-karya sarjanaan dan karya-karya pemikiran. Yang pertama yaitu karya kesarjanaan yang dicetuskan oleh Naqib Al-Atas lebih menggambarkan
bahwa dia sebagai seorang ahli atau sarjana. Ini terutama dapat dilihat dalam karya-karyanya berkaitan dengan kebudayaan Melayu dan Nusantara, khususnya mengenai mistisisme. Sementara yang kedua yaitu karya-karya pemikiran yang menggambarkan bahwa dia sebagai seorang pemikir. Melalui dua macam karya di atas, Al-Atas terlihat jelas dalam program-program kerja jangka panjang Institut Pemikiran dan Tamadun Islam yang dipimpinnya, yaitu suatu bentuk pelembagaan dari obsesi dan cita-cita intelektualnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Muslim, NIM 2100031086 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang teori pemikiran pendidikan agama Islam menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, Al-Atas adalah salah satu tokoh yang pemikirannya terus menjadi perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan di dunia di era kontemporer ini. Secara garis besar, yang melandasi pemikiran dari Muhammad Naqib Al-Atas adalah situasi dari kemunduran umat Islam dalam berbagai sistem kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Atas secara umum memfokuskan pemikirannya dalam mengembalikan nilai Islam sebagai pandangan dunia atau reaktualisasi ajaran Islam, mengusung kemandirian Islam dari jeratan peradaban Barat atau dewesternisasi dan gagasan desekularisasi. Nah, suatu upaya mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, mengembalikan keharmonisan antara agama Islam dengan sains. Nah, konsep pembaruan yang ditawarkan oleh Muhammad Naqib Al-Atas seperti islamisasi ilmu yang merupakan proses dekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan Barat untuk kemudian direkonstruksi ke dalam sistem pengetahuan Islam. Nah, dan konsep pendidikan Islam yang bertujuan menciptakan manusia paripurna, yaitu manusia yang sadar akan individualitasnya dan hubungannya yang tepat dengan Tuhan, masyarakat, serta alam. Nah, keduanya adalah perwujudan dari reaktualisasi kebangkitan peradaban Islam. Oke, pemikiran yang berikutnya tentang pendidikan agama Islam menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah tentang definisi pendidikan agama Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan khas Islam merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Ringkasnya, pendidikan menurut beliau adalah suatu proses penanaman, pengenalan, dan pengakuan akan kedudukan Tuhan. Artinya di sini bahwa Syekh Muhammad Naqib Al-Atas memakai pendidikan Islam secara substantif mengarahkan manusia untuk mengakui akan Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menjadikan manusia kembali kepada Tuhannya dalam segala aspek kehidupan. Poin yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan agama Islam. Nah, menurut Muhammad Naqib Al-Atas bahwa tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara ataupun anggota masyarakat saja. Nah, yang perlu ditekankan dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, warga negara, warga desa, dan masyarakat, dan lain sebagainya, sebagai sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, dengan demikian, yang ditekankan itu bukanlah nilai manusia sebagai
entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan utilitarian berdasarkan kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia ini. Poin yang ketiga yaitu tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Syekh Muhammad Naqib Alatas berpendapat bahwa struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan Islam seharusnya menggambarkan manusia dan hakikatnya yang harus diimplementasikan pertama-tama pada tingkat universitas. Karena universitas menurut Syekh Muhammad Naqib Alatas merupakan cerminan sistematisasi yang paling tinggi, maka formulasi kandungannya harus didahulukan. Struktur dan kurikulum ini secara bertahap kemudian diaplikasikan pada tingkat pendidikan rendah. Secara alami, kurikulum tersebut diambil dari hakikat manusia yang bersifat ganda atau dual natur. Aspek fisikalnya lebih berhubungan dengan pengetahuannya mengenai ilmu-ilmu fisikal dan teknikal atau fardu kifayah, sedangkan keadaan spiritualnya sebagaimana terkandung dalam istilah-istilah ruh, nafs, qalbu, dan akal lebih tepatnya berhubungan dengan ilmu inti atau fardu ain. Nah, kandungan umum yang terperinci dari dua kategori tersebut pada tingkat pendidikan tinggi adalah yang pertama yaitu tentang fardu ain. Nah, ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dimiliki setiap individu muslim. Nah, jika individu muslim tidak menguasai ilmu fardu ain tersebut, maka dia tentunya akan mendapatkan dosa. Karena ilmu fardu ain sama halnya dengan kewajiban untuk sholat, zakat, puasa, maupun haji. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, di sini berarti bahwa mencari ilmu agama adalah wajib dan sarana untuk memperolehnya adalah sesuatu yang disyaratkan. Maka setiap muslim diwajibkan untuk menguasai ilmu agama. Jadi menurut Muhammad Naqib Alatas, ada beberapa ilmu yang harus dikuasai seperti ilmu Al-Quran, Sunnah, metafisika Islam, dan ilmu bahasa, serta yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang tidak diwajibkan kepada setiap individu di suatu masyarakat, melainkan apabila di dalam suatu masyarakat tidak ada satupun yang menguasai ilmu fardu kifayah tersebut, maka seluruh masyarakat mukmin akan bertanggung jawab. Nah, Alatas membagi pengetahuan fardu kifayah menjadi 8 disiplin ilmu seperti ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan mazhab, kebudayaan barat, ilmu linguistik, dan sejarah Islam. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang teori pemikiran pendidikan agama Islam menurut Muhammad Naqib Alatas. Dan jika bila ada banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi atau tugas akhir semester ini, saya mohon maaf dan koreksinya. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.